terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan populasi. Nah, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, jadi populasi ini bukan hanya satu orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Nah, kemudian jenis populasi dapat dibagi berdasarkan jumlah populasinya, yaitu menurut Mukadis secara umum, populasi dibagi menjadi dua, yaitu populasi terhingga atau finite population dan populasi tak terhingga atau infinite population. Kemudian jenis populasi yang kedua berdasarkan subjeknya, di mana populasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu populasi target dan populasi akses. Kemudian jenis populasi yang ketiga adalah berdasarkan sifat populasi, yaitu jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian juga tergantung dari keadaan populasi penelitian, yaitu keadaan populasi homogen dan keadaan populasi heterogen. Yang selanjutnya kita masuk pada pengertian sampel. Istilah sampel dalam penelitian merupakan suatu bagian yang dipilih dengan berdasarkan pada pertimbangan, tujuan, dan cara serta prosedur tertentu untuk mewakili keseluruhan kelompok populasi. Sampel yang baik dapat merepresentasikan populasi penelitian. Di samping itu, dengan adanya penggunaan sampel dalam suatu kegiatan penelitian berpotensi, yang pertama, A. Mempertinggi tingkat ketelitian dalam pelaksanaan penelitian. B. Penghematan biaya, waktu, dan tenaga. C. Mempercepat proses penyelesaian penelitian. D. Memperkecil kemungkinan kerugian. Dan yang terakhir, menjaga kelestarian suatu objek atau subjek yang dikaji dalam penelitian. Kemudian kita masuk pada sampling, di mana teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel atau contoh yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dengan istilah lain, sampel harus representatif. Kemudian menurut Ridwan dan Akdon, ada dua macam teknik sampling dalam penelitian yang umum dilakukan, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, kemudian kita akan membahas teknik pengambilan sampel yang pertama, yaitu non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pengambilan sampel ini hanya didasarkan pada segi kepraktisan belaka. Nah, teknik pengambilan sampel ini juga maksudnya tidak acak atau non-random sampling, di mana merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama pada setiap unsur atau anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Teknik ini tidak menggunakan pengambilan sampel acak pada setiap tahap proses pemilihan sampel, dan kurangnya keacakan ini dapat mengakibatkan bias pada pengambilan sampel itu sendiri. Kemudian kita akan masuk pada apa saja yang menjadi jenis-jenis non-probability sampling. Nah, yang pertama yaitu ada sampling sistematis, di mana sampling sistematis ini adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Nah, contohnya ada anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Selanjutnya, pengambilan sampel dilakukan dengan memilih nomor urut ganjil atau genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Nah, ini
menurut keputusan si peneliti apakah nantinya dia akan memilih dengan nomor urut ganjil, genap, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Nah, contohnya itu seperti bilangan 5 dan selainnya. Nah, maka yang diambil sebagai sampel adalah ini contohnya adalah kelipatan 5. Maka sampel yang diambil adalah 1, 5, 10, 15, 20, dan sebagainya sampai dengan nomor urut 100. Selanjutnya ada jenis yang kedua yaitu sampling kuota atau berjata, di mana pengertiannya adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Nah, sebagai contohnya, di mana seorang peneliti akan meneliti perbedaan kecepatan penyiapan dokumen rekam medis sebelum menggunakan aplikasi tracer elektronik dan sesudah menggunakan aplikasi tracer elektronik. Nah, sampel pada penelitian ini, peneliti menetapkan jumlah 60 berkas rekam medis yang keluar dari rak filling selama 1 hari. Nah, kemudian ada juga teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik kuota sampling. Nah, kemudian jenis pengambilan sampel non-probability sampling yang kelima yaitu ada sampling jenuh, di mana populasi yang digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Nah, contohnya, penelitian dilakukan untuk menganalisis beban kerja petugas rekam medis dengan menggunakan metode WISN di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bantuan Surabaya. Sampel penelitian menggunakan teknik sampling jenuh yang merupakan teknik penentuan sampel yang merupakan semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 14 petugas rekam medis. Kemudian jenis non-probability sampling yang keenam yaitu snowball sampling, di mana pengertiannya adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibaratnya seperti bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Kemudian jenis non-probability sampling yang keenam yaitu snowball sampling, di mana pengertiannya adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibaratnya seperti bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Kemudian jenis non-probability sampling yang keenam yaitu snowball sampling, di mana pengertiannya adalah. Nah, pada pembahasan kali ini kita juga akan membahas mengenai alasan pemilihan sampel. Nah, penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan berbagai alasan. Nah, Waldala Margono mengungkapkan beberapa alasan dalam pemilihan sampel, seperti ukuran populasi. Dalam hal populasi di sini maksudnya itu tak terbatas atau tak terhingga, yang berupa parameter di mana jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, yang pada dasarnya itu bersifat konseptual. Nah, kemudian yang kedua ada masalah biaya. Besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar biaya yang diperlukan.
Lebih-lebih objek itu tersebar di wilayah yang cukup luas. Nah, oleh karena itu, sampling ialah satu cara untuk mengurangi biaya. Nah, kemudian yang ketiga ada masalah waktu, di mana penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal itu, apabila waktu yang tersedia terbatas dan kesimpulan diinginkan dengan segera, maka penelitian sampel dalam hal ini lebih tepat. Nah, yang keempat yaitu ada percobaan yang sifatnya merusak. Nah, banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Misalnya, tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari tubuh seseorang yang akan dianalisis keadaan darahnya. Juga tidak mungkin mencoba seluruh neon untuk diuji kekuatannya. Karena itulah penelitian harus dilakukan hanya pada sampel. Nah, kemudian yang kelima ada masalah ketelitian, di mana salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian dalam hal ini yaitu meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data. Penelitian terhadap populasi belum tentu ketelitian terselenggara. Boleh jadi peneliti akan bosan dalam melaksanakan tugasnya, dan untuk menghindarkan itu semua, penelitian terhadap sampel memungkinkan ketelitian dalam suatu penelitian. Dan yang terakhir adalah masalah ekonomis. Nah, pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh seorang peneliti, apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikeluarkan? Jika tidak, mengapa harus dilakukan penelitian? Dengan kata lain, penelitian sampel pada dasarnya akan lebih ekonomis daripada penelitian populasi. Kemudian yang kelima, sampel yang baik bersifat komprehensif, di mana karakter ini berhubungan erat dengan keterwakilan yang benar. Kelengkapan merupakan kualitas sampel yang ditentukan oleh tujuan khusus penelitian. Suatu sampel dapat komprehensif dalam sifat, tetapi mungkin tidak mewakili populasi dengan baik. Selanjutnya, sampel yang baik lebih ekonomis dari tenaga, waktu, dan biaya. Kemudian, subjek yang menjadi sampel yang baik mudah didekati, dan instrumen penelitian dapat diberikan pada sampel sehingga data dapat dikumpulkan dengan mudah. Selanjutnya, ukuran sampel yang baik adalah sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil yang akurat sehingga peluang terjadinya kesalahan dapat diperkirakan. Kemudian sampel yang baik membuat penelitian menjadi lebih layak. Dan yang terakhir, sampel yang baik memiliki kepraktisan untuk situasi penelitian. Nah, dalam pemilihan sampel juga tentunya terdapat kesalahan yang bisa saja terjadi. Nah, kemudian di sini kita akan membahas apa saja kesalahan yang biasa terjadi yang sering dijumpai dalam menentukan besarnya ukuran sampel. Yang pertama ada peneliti gagal dalam menetapkan jumlah anggota populasi yang dapat diperoleh. Kemudian, peneliti tidak menggunakan teknik sampling yang disyaratkan untuk menentukan anggota sampel subgrupnya, sehingga analisis statistika parameter tidak berlaku pada populasi yang sebenarnya. Ketiga, peneliti merubah prosedur teknik sampling. Keempat, peneliti merubah rumus untuk menghitung besaran anggota sampel. Kelima, peneliti memilih anggota sampel yang tidak sesuai dengan tujuan penelitiannya. Keenam, peneliti mengurangi anggota sampel yang telah ditentukan oleh perhitungan. Ketujuh, peneliti tidak memberikan alasan-alasan mengapa rumus dan teknik sampling yang digunakan di dalam penelitian itu. Dan yang terakhir, peneliti memilih grup eksperimen dan grup kontrol dari populasi yang berbeda. Nah, kemudian pada slide berikut ini dijelaskan bahwa dalam pemilihan sampel itu terdapat proses-proses yang dapat dilalui, seperti yang pertama yaitu mengidentifikasi populasi target, kemudian memilih kerangka pemilihan sampel, menentukan metode pemilihan sampel, merencanakan prosedur pemilihan unit sampel, menentukan ukuran sampel, dan yang terakhir menentukan unit sampel.
Terdapat juga faktor yang mempengaruhi penetapan jumlah sampel, yaitu yang pertama, keragaman dalam populasi dapat bervariasi dari sejumlah individu hingga jutaan orang, tergantung pada cakupan penelitian. Kedua, dibutuhkan tingkat keyakinan yang tinggi terhadap hasil penelitian guna memastikan keabsahan temuan. Tiga, toleransi terhadap tingkat kesalahan harus diminimalkan sebisa mungkin agar hasil yang akurat dapat diperoleh. Keempat, tujuan penelitian harus didefinisikan dengan jelas untuk memastikan hasil yang memiliki signifikansi. Kelima, peneliti harus memahami adanya batasan-batasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, seperti keterbatasan akses data. Nah, kemudian kita masuk pada kasus yang pertama. Seorang peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Aspek Tata Ruang Feeling di Rumah Sakit Umum Daerah X. Populasi dalam penelitian ini adalah petugas unit rekam medis rumah sakit. Pendidikan minimal D3 dan pengalaman kerja 1 tahun dijadikan sebagai syarat dalam pengambilan sampel. Maka dari kasus tersebut, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah kemudian untuk pembahasannya dari kasus tersebut, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling insidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan cocok digunakan sebagai sampel. Kasus yang ketiga yaitu seorang mahasiswa akan melakukan penelitian dengan judul Penerapan Kredensial Menunjang Akreditasi dalam Pelayanan Rekam Medis Pasien di Rumah Sakit X tahun 2022. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah petugas rekam medis sebanyak 7 orang, 1 informan kunci yang merupakan kepala instalasi rekam medis, dan 6 informan utama yang merupakan petugas rekam medis. Maka, dari penelitian tersebut teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah kita masuk pada contoh, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan petugas rekam medis dengan implementasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Elizabeth. Populasi atau N besar yang tersedia adalah 500 orang. Nah, peneliti menggunakan tingkat kepercayaan 95% sehingga nilai X kuadrat sama dengan 3,841. Nah, proporsi populasi yang diperkirakan memiliki karakteristik yang diteliti adalah P sama dengan 0,5. Margin of error atau toleransi kesalahan ditetapkan sebesar D sama dengan 0,05. Nah, kita masuk sesuai rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana X kuadratnya itu kita masukkan 3,841 dikali dengan N besar yang artinya populasi dalam contoh soal kita adalah 500. Kemudian P
P-nya itu sama dengan 0,5 sesuai dengan yang telah dicantumkan di soal. Kemudian dikali dengan 1 kurang P yaitu 0,5 per N yaitu 500 dikurang 1 dikali D kuadrat, di mana D tadi sesuai dengan soal adalah 0,05. Maka kita kuadratkan yang menjadi sama dengan 3, artinya itu ditambah, kemudian X kuadrat, di mana X-nya tadi 3,841 dikali P yaitu 0,5, kemudian dalam kurung 1 kali 0,5. Nah, kemudian setelah kita hitung hasilnya, dapatlah hasil dari yang perkalian di atas adalah 480,2 dibagi dengan 2,279. Nah, hasilnya 217,49. Selanjutnya kita masuk pada rumus selanjutnya, yaitu Isaac dan Michael, di mana menurut rumus ini adalah apabila jumlah populasi dalam suatu penelitian dipandang terlalu besar oleh peneliti, maka tidak perlu dilakukan penelitian pada keseluruhan anggota populasi sasaran. Namun cukup dilakukan penelitian pada sebagian populasi. Nah, rumus Isaac dan Michael yaitu N sama dengan N per 1 ditambah N kali E kuadrat dikali Q. Di mana dengan N kecil yaitu jumlah sampel yang dibutuhkan, N besar jumlah populasi, E margin error, dan Q probabilitas. Contohnya yaitu misalkan jumlah populasi mahasiswa Stika Santa Elizabeth Medan, yaitu N besar adalah 1.000 orang, dan margin error yang diizinkan adalah 5%, dan tingkat kepercayaan atau Q adalah 95%. Nah, maka kita masukkan ke rumus N yaitu 1.000 per 1 per 1.000 dikali 0,05 kuadrat dikali dengan 0,95, maka hasilnya adalah 278. Jadi jumlah sampel yang dibutuhkan dalam contoh ini adalah 278 orang. Kemudian ada juga rumus Wibisono, di mana teknik pengambilan sampel apabila populasinya tidak diketahui secara pasti, maka digunakan teknik sampling kemudahan. Nah, dengan rumus Wibisono adalah N sama dengan Z alpha per 2 per E kuadrat, di mana N adalah jumlah sampel seluruhnya, Z adalah skor standar, alpha adalah standar deviasi, sigma atau standar deviasi populasi, dan E adalah tingkat kesalahan. Kita masuk pada contoh nilai rata 32 sampel random. UAN siswa SMU Negeri Sekota Balikpapan 200 ialah 7,5 dan standar deviasi populasinya adalah 0,25. Berapa ukuran sampel yang diperlukan apabila peneliti menginginkan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan error estimasi continue kurang dari 0,05? Jawabannya yaitu karena alpha sama dengan 0,05, maka Z 0,05 sama dengan 1,96. Nah, kita masuk pada rumusnya. Kemudian pada Z itu kita isi dia adalah 1,96 dikali 0,25 per 0,05 kuadrat. Hasilnya adalah 96,4 atau kita bulatkan saja menjadi 97. Nah, kemudian ada rumus Taro-Yamane, di mana teknik pengambilan sampel juga dapat menggunakan rumus Taro-Yamane atau Slovin dengan rumus N sama dengan N per N kali D kuadrat ditambah 1. N yang artinya jumlah sampel, N jumlah populasi, dan D presisi tingkat penyimpangan yang diinginkan. Contohnya, pada sebuah penelitian tentang kepuasan layanan jasa pendidikan di sebuah perguruan tinggi dengan populasi berjumlah 1.500 dengan tingkat penyimpangan yang diinginkan dari penelitian ini sebesar 10% atau 0,01. Maka berdasarkan rumus tersebut dapat ditentukan sampelnya sebagai berikut. Kita menggunakan rumus yang sebelumnya yang sudah kita bahas, kemudian kita masukkan yaitu untuk N-nya adalah 1.500 per 1.500 dikali 0,1 kuadrat.
dan ditambah 1. Kemudian hasilnya menjadi 1500 dibagi 16 sama dengan 97,75 atau digenapkan menjadi 94 responden. Kemudian kita masuk pada rumus sampel. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif kategorik. Rumus sampel deskriptif kategorik adalah Z alpha dikali PQ per D kuadrat, dengan Z adalah deviat baku alfa, P proporsi kategori variabel yang diteliti, Q yaitu 1 kurang P, dan D adalah presisi. Kemudian yang kedua penelitian deskriptif numerik, di mana rumusnya adalah N sama dengan Z alpha dikali S per D kuadrat. Sama juga seperti yang tadi, di mana Z adalah deviat baku alfa, S adalah simpang baku variabel yang diteliti, dan D adalah presisi. Kemudian untuk rumus yang ketiga, yaitu penelitian analitik kategorik tidak berpasangan dengan rumus N1 sama dengan N2, sama dengan Z alpha kali akar 2PQ tambah Z beta, akar P1 Q1 tambah P2 Q2 per P1 kurang P2 kuadrat. Dengan Z alpha adalah deviat baku alfa, Z beta adalah deviat baku beta, P2 adalah proporsi pada kelompok yang sudah diketahui nilainya, Q2 sama dengan 1 kurang P2, P1 sama dengan proporsi pada kelompok yang nilainya merupakan judgement peneliti, Q1 sama dengan 1 kurang P1, P1 kurang P2 sama dengan selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna, P sama dengan proporsi total, yang sama juga dengan P1 kurang P2 per 2, dan Q adalah I kurang P. Kemudian yang keempat, penelitian analitik kategorik berpasangan, yaitu dengan rumus N1 sama dengan N2 sama dengan Z alpha tambah Z beta kuadrat per P1 kurang P2 kuadrat. Kemudian yang kelima, penelitian analitis numerik tidak berpasangan, yaitu dengan rumus N1 sama dengan N2 sama dengan 2 kali Z alpha tambah Z beta kali S per X1 kurang X2 kuadrat. Kemudian untuk penelitian analitis numerik berpasangan, N1 sama dengan N2 sama dengan Z alpha tambah Z beta kali S per X1 kurang X2 kuadrat. Dan yang terakhir adalah penelitian analitis korelatif, di mana N sama dengan Z alpha tambah Z beta per 0,5 N 1 tambah R per 1 kurang R kuadrat ditambah 3. Kemudian kita masuk pada contoh kasus, yaitu seorang peneliti ingin menganalisis hasil coding yang dihasilkan oleh coder menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dokumen rekam medis pasien rawat inap yang termasuk dalam 20 penyakit terbanyak dengan biaya terbesar. Maka untuk menghitung jumlah sampel yang digunakan dapat dihitung berdasarkan rumus, yaitu pembahasannya jumlah sampel yang digunakan dapat dihitung berdasarkan rumus Isaac dan Michael sejumlah 172, di mana karena menurut Kuntijo dalam Mukadis, apabila jumlah populasi dalam suatu penelitian dipandang terlalu besar oleh peneliti, maka tidak perlu dilakukan penelitian pada keseluruhan anggota populasi. Kemudian soal kasus yang kedua, seorang peneliti akan melakukan penelitian mengenai pengukuran penerimaan penggunaan pada aplikasi Halodoc, di mana kriteria responden dalam penelitian ini yaitu pengguna aktif aplikasi Halodoc, yaitu menentukan jumlah sampel untuk populasi yang tidak diketahui untuk menghitung jumlah sampel yang minimum. Maka tentukanlah rumus penentuan jumlah sampel apa yang digunakan serta bagaimana perhitungannya. Kemudian pembahasannya, penelitian ini menggunakan rumus Wibosono untuk menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan dengan rumus N sama dengan Z alpha per 2 per E kuadrat sama dengan 1,96 per 0,25 dikali 0,05 kuadrat, yang dimana hasilnya adalah 96,04.
Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu seorang peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan rekam medis di bagian pendaftaran, sehingga peneliti akan menggunakan rumus Taro-Yamane agar dapat mempermudah dalam pengambilan sampel dengan populasi pasien rawat jalan sebesar 7.869 orang. Maka peneliti akan menggunakan tingkat ketelitian presisi 10%. Maka hitunglah penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Taro-Yamane. Nah, untuk rumusnya yaitu N per N kali D kuadrat tambah 1, di mana untuk N-nya adalah 7,869 per 79,69.